Kami rasa kreativitas tanpa batas, ya, sebagian anak-anak majelis tersebut ya mulai perlu ya, untuk diukur dan dibatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asabi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Viral di sosial media, wabil khusus TikTok, parodi-parodi tentang majelis sholawatan yang isinya joget-jogetan dan hal-hal nyeleneh lainnya. Hingga muncul meme perbandingan antara khusyuk dan ilmiahnya kajian ustadz-ustadz sunnah, ya, dengan santuy dan pargoynya majelis-majelis pengajian dan sholawatan orang-orang NU. Ya, pada akhirnya apa? Yang jadi korban framing lagi-lagi NU, ya, yang bagi mereka semakin jauh dari Quran dan hadis. Seakan-akan itulah representasi dari ajaran para ulama NU selama ini. Ya, banyak juga yang berkomentar rasis ya terhadap suku Jawa. Seakan-akan tuh semua majelisan orang-orang Jawa adalah seperti itu tanpa terkecuali. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, setiap melihat fenomena itu yang semakin hari semakin unik dan semakin ada saja gebrakannya, kami teringat sebuah kitab yang ditulis khusus oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab yang mungkin banyak orang NU sendiri jarang mengetahuinya, apalagi mengkajinya. Ya. Judul kitabnya itu At-Tanbihatul Wajibatu Liman Yasna'ul Maulida Bil Munkarat. Ya. Itu nama kitabnya, yaitu peringatan-peringatan wajib, ya, bagi orang yang mengadakan majelis maulid dengan kemungkaran-kemungkaran. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah kitab itu Mbah Hasyim menuliskan pengalamannya pada tahun 1936 atau sekitar 90 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, saya telah menyaksikan sendiri pada malam Senin 25 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah, orang-orang dari kalangan santri di sebuah pondok pesantren mengadakan acara majelis perkumpulan atas nama Maulid. Mereka mendatangkan alat-alat musik, kemudian mereka membaca sedikit ayat-ayat Al-Quran dan bacaan Maulid. Kemudian mereka mulai melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mereka melakukan pencak silat, boxing, dan menabuh gendang. Semua itu mereka lakukan disaksikan wanita-wanita yang dekat sekali dengan mereka, tanpa adanya satir. Kemudian ada musik, drama, dan permainan yang menyerupai judi. Laki-laki bercampur baur dengan perempuan. Ada juga joget-joget dan tarian. Mereka tenggelam dalam kelalaian dan canda tawa. Juga tingginya teriakan dan suara di dalam masjid dan sekitarnya. Maka saat itu juga, ya, Mbah Hasyim melarang dan memperingatkan mereka. Mereka akhirnya menyudahi acara itu dan kemudian bubar. Kemudian Mbah Hasyim mengatakan lagi, ya sahabiku semua, ketika realita sudah seperti yang saya jelaskan, kata Mbah Hasyim, dan Mbah Hasyim khawatir perilaku memalukan ini akan menular ke tempat-tempat yang lain. Dan orang-orang awam akan menambahkan ke acara seperti itu macam-macam kemungkaran yang lain. Dan bisa jadi itu membuat seseorang terlepas dari ajaran agama Islam. Maka kata Mbah Hasyim, ya, saya tulis kitab ini sebagai bentuk kepedulian saya terhadap agama dan sebagai petunjuk terhadap sesama.
Mbah Hasim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ia jadikan tulisan ini murni hanya untuk mengharap ridhonya. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah, dalam kitabnya ini Mbah Hashim menuliskan 10 tanbih, yaitu peringatan bagi para penggiat majelis maulid. Ya. Di bab pertama, beliau menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita membuat majelis maulid yang penuh adab, ya, dan ta'zim, ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Di bab kedua, beliau menegaskan bahwa majelis yang dimix, dicampur gitu dengan kemaksiatan dan kemungkaran, hukumnya adalah haram. Ya. Beliau menceritakan bahwa di daerah Sewulan Madiun, ya, itu pernah diadakan acara maulid, ya, acara majelis maulid yang penuh kemungkaran seperti itu. Imbasnya apa kata beliau? Terjadi fitnah dan musibah antar masyarakat tempat. Ya. Bahkan sampai ada seorang suami yang bercerai dengan istrinya gara-gara kasus dalam majelis tersebut. Nah, sahabatku semua, di bab ke-6, ya, Mbah Hasim menjelaskan pentingnya menjaga adab dalam acara yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Dan itu pun merupakan sebuah keharusan bagi seorang mukmin ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad SAW disebut untuk bersikap tenang, khidmat, ya, hormat dan khusyuk. Seakan-akan apa? Baginda Nabi itu hadir di hadapannya. Ya. Dalam bab ke-7 itu beliau menuliskan, dari sini Anda bisa mengetahui bahwa melakukan kemungkaran yang digabung dengan acara maulid itu, ya, lebih dekat kepada merendahkan, menghina, dan menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ta'zim kepada Nabi itu adalah beradab kepada beliau dengan apa yang seharusnya layak untuk beliau. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah. Kemudian di tanbih ke-10, beliau menyebutkan efek-efek negatif dari majelis yang bercampur dengan kemaksiatan, ya, seperti itu. Ya, di antaranya adalah menghambur-hamburkan harta, ya, untuk hal yang tidak berguna. Ya. Bersifat dengan sifat kemunafikan. Ya, kemaksiatan yang dibungkus dalam acara majelis. Ya, su'ul adab terhadap baginda Nabi dan kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, sahabatku semua yang dirahmati Allah, di bab akhir Mbah Hashim berpesan kepada para ulama untuk tidak diam ketika menyaksikan fenomena-fenomena semacam itu. Ya. Beliau menuliskan hal-hal seperti itu jika dilakukan, ya, oleh para penuntut ilmu atau santri, ya, dan orang-orang alim diam menyaksikannya, maka itu akan menjadi sebab orang-orang awam, ya, meyakini bahwa itu hukumnya boleh. Dan itu, kata Mbah Hasim, akan menyebabkan ajaran syariat menjadi pengangguran. Juga berlarut-larutnya sebuah kesalahan dan kebatilan. Ya, sahabatku semua, terakhir, ya, beliau memberi pesan kepada pemerintah dan para pemangku jabatan untuk menertibkan dan memberi peringatan, ya, terhadap orang-orang yang mengadakan majelis-majelis maulid, ya, yang bercampur kemaksiatan seperti itu, agar mereka mau berhenti dari melakukan hal-hal seperti itu yang begitu buruk dan memalukan. Ya sahabatku semua, jadi silakan kalian bayangkan nih, andaikan Mbah Hashim hidup di zaman ini dan menyaksikan sendiri, ya, berbagai gebrakan majelis-majelis salawat yang semakin hari semakin aneh dan nyeleneh. Apakah Mbah Hasim akan tetap memegang prinsip dan pendapat beliau dalam kitab ini? Atau beliau akan meralat dan merujuknya karena merasa
itu kurang kekinian dan relevan dengan perkembangan dakwah di masa ini. Ya sahabatku semua dirahmati Allah. Video ini, apa yang kami sampaikan ini bukanlah sebuah kritik, tapi lebih kepada sebuah suara keresahan ya, dari warga NU sendiri yang merasa miris ya, menyaksikan Nahdlatul Ulama NU itu beserta majelis-majelis sholawatan ya, dan pengajiannya menjadi bahan bulian dan bulan-bulanan gara-gara perbuatan yang sama sekali tidak pernah ulama-ulama NU ajarkan. Ya, kalian sangat boleh punya pendapat yang berbeda dengan kami ya dalam masalah ini. Ya, apa yang kami sampaikan ini ya bukan hal yang tidak siap salah. Namun sekali lagi, kita memang tidak harus memiliki pikiran yang sama, ya, tapi berusaha untuk mencoba sama-sama berpikir. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Kami sangat mengapresiasi dunia dakwah yang dimana semakin kesini itu semakin kreatif dan inovatif. Juga ya kami ikut excited ya, melihat perkembangan majelis-majelis sholawatan yang dimana semakin hari itu semakin ramai dan masif. Hanya saja ya perlu dicatat, seiring munculnya berbagai fenomena aneh bin nyeleneh ya dalam dunia majelis ya, akhir-akhir ini, ya kami rasa kreativitas tanpa batas ya, sebagian anak-anak majelis tersebut ya mulai perlu ya, untuk diukur dan dibatasi. Ya, seperti yang telah kami sampaikan tadi, apa yang kami sampaikan ini bukan hal yang tidak siap salah. Ya, kami mengundang para penggiat majelis yang menonton video ini, ya untuk ikut berkomentar, ya menuliskan pendapat kalian seperti apa. Ya khususnya untuk kalian yang meyakini bahwa itu adalah cara dakwah bertahap yang paling efektif. Ya. Atau kalian yang merasa dengan kehadiran majelis seperti itu mendapatkan banyak pengalaman yang positif. Ya. Ya, sahabatku semua, waktu dan komentar kalian ya kami buka selebar-lebarnya. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bentuk keresahan kami. Ya, lagi-lagi ya, ujung-ujungnya ya Nahdien itu jadi bahan framing ya oleh saudara kita yang ada di sebelah. Ya, mereka menyatakan majelis mereka ya tenang, khusyuk. Ya, itu apa majelis kok joget-joget. Ya, ini hanya bentuk keresahan kami ya sahabatku semua. Ya, jadi sekali lagi mungkin itulah Pak kami sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.